Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjidul Islam dan pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami doakan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umurnya kita semua, mensehatkan jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang bahagia, yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keturunannya, anak-anaknya soleh dan solihah, rizkinya ingkang barokah, ingkang katah, ingkang turah, sehingga rizkinya bisa buat bekal ibadah, bisa pergi ke Mekah Madinah, bisa beli rumah dan beli sawah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita sama-sama ngaji taklim. Pada malam hari ini kita melanjutkan tafsir tajwid surat Yasin. Pada malam ini kan kita bahas surat yang ke-7 sampai 9. Mari sama-sama taklim, ngaji, namun sebelum kita mulai sama-sama tawassul agar ilmu kita wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama ngaji. Pada malam hari ini kita akan bahas tajwid, terjemah dan tafsir surat Yasin ayat yang ke-7 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama membahas tajwid surat Yasin ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad, itu laqad, dal yang sukun hukumnya dibaca qalqalah. Qalqalah artinya nyeklok atau mantul. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5, disingkat dengan qatbu jadin atau baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalatun yajma'uha qatbu jadin bayyin lada waqfin wasakin tursadi. Karena di tengah kalimat namanya qalqalah sughra, kecil, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Cara bacanya laqad haqqal. Haqqal itu alif lam yang kebaca namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah jumlahnya ada 14, disingkat dalam nadam sekian. Wa adhiran nalamata rifin lada arbaatin min ba'di asrin tujada fi abkhihad jaka waqaf akimah. Di antaranya setelah alif lam ada qaf. Cara bacanya haqqal, kemudian qawlu, kemudian ala. Di atas la itu ada tanda panjang. Namanya mad jaiz munfasil.
Mad artinya panjang, jaiz artinya wenang. Wenang apa ya artinya? Wenangku ya wenang. Wenangku artinya boleh. Kemudian mungfasil artinya pisah, tidak nyambung antara ala dengan aksarihim, atau setelah huruf mad ada huruf hamzah tapi bukan satu kalimat. Panjangnya 1 sampai 2 alif setengah. 2 sampai 5 harokat. Harokat artinya gerakan tangan atau ketukan. Dalilnya wa inta la huwa bi ukhratta shola fajaizun mungfasilun kala ila. Cara bacanya ala, kemudian aktarihim. Itu kalau ada huruf alif yang ada harokatnya, kata orang Jawa ada sandangannya, itu namanya hamzah. Kalau hamzah itu makhrajnya di ujung tenggorokan, a loh. Jadi mangap, cangkemnya mangap, mulutnya terbuka. Dari ala aktarihim. Aktarihim, kemudian aktarihim itu ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan fa, hukumnya dibaca idhar safawi. Idhar artinya jelas atau terang nih. Safawi di bibir. Dalilnya wadhim ma'al hunnati ing damisliha fadhir lada bakil khuru fi kulliha. Artinya kalau ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, itu hukumnya dibaca idhar safawi. Di sini adalah ada mim sukun bertemu dengan fa. Cara bacanya aktarihim fahum, cepat. Kemudian fahum, fahum juga sama dibaca idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan la atau bertemu selain ba dan mim. Kemudian la dibaca panjang. Itu namanya mad tobi'i atau mad asli, panjangnya 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Alasannya karena setelah harokat fathah ada alif, la panjang 2 ketuk, la yu'minuna, tulisannya la yu'minuna dibaca la yu'minun karena waqaf, karena berhenti, hukumnya namanya mad aridis sukun. Panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Dalilnya wa iyakun qad arados sukunu waqfan fa'aridun kanas ta'inu. Jadi bacanya la yu'minun, boleh la yu'minun. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah pembahasan tajwid surat Yasin ayat yang ke-7. Yakin setelah bahas tajwidnya, pahalanya, ganjarannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibarat kias kayak umpama seperti botol yang ada isinya dengan yang kosong itu pasti beda. Yang ada isinya ada harganya, yang kosong sedikit harganya. Demikian juga bacaan Quran kita, kalau membacanya dengan tajwidnya, dengan ilmunya, otomatis pahalanya beda dengan yang membaca tanpa tajwidnya, tanpa ilmunya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, yakni dengan ilmu tajwid. Janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allahnya bagi orang yang beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Meningkat ke terjemahnya.
Laqad haqqal qawlu, sesungguhnya siksaan Allah telah berlaku ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Jamaah rahimullah, pemirsa iman berada, meningkat ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqa yaktine teman-teman wis nyata, wis hak. Ini kalau secara ilmu nahwu shorof itu lam taukid ditambah qad itu tambah kuat li taukid untuk menguatkan. Laqad haqqa yaktine teman-teman wis hak, wis nyata, wis jelas opo al-qaulu ucapan ala aksarihim ingatase akeh, ala aksarihim ingatase ake-ake wong kafir, fahum mangka utawi wong akeh iku la yu'minuna ora pada iman. Ai wajabat tegese wajib. Opo kang wajib? Opo kalimatul haqqi, kalimah. Opo kalimatul adabi, kalimat siksa. Ala aksarihim ingatase ake-ake wong kafir, wong musyrikun. Ala aksarihim ingatase ake-ake wong kafir. Li'anna Allah Ta'ala, karena setemene Gusti Allah Ta'ala iku alima wis weruh, wis ngerti, wis paham bi ilmihi kelawan ilmu ne Gusti Allah al azali kang bangsa ajali, anna aksaro Quraisyin setemene ake-ake wong Quraisy, wong kafir Quraisy iku la yu'minuna ora pada iman, ora pada percaya sopo kafir Quraisy billahi maring Gusti Allah wa risalati Muhammadin lan keutuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contone ka Abi Jahlin kaya Abi Jahal, wa Utbah lan Utbah, wa Saibah lan Saibah, wal Muhiron lan Muhirah, wa amsalihim lan kaya padane Abi Jahal, Utbah, Saibah dan Muhirah. Fal khitabu mangkau tawi khitab, pembicaraan iku fi haqqiha ulai askiyai, ing dalam hake mengkonon wong kang cilaka. Litakidil hujjah, kanggo nguataken hujjah atau alasan. Lali tulabil iman, ora kanggo nyupri iman. Alasannya li'anna Allah Ta'ala, karena setemene Gusti Allah Ta'ala iku alima wis weruh sapa Allah Ta'ala annahum setemene wong akeh kafir Quraisy iku laisu ora nana sapa kafir Quraisy iku min ahli tauhid, saking ahli tauhid wal imani lan ahli iman. Jamaah rahimullah, meningkat ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sama-sama bahas tajwid surat Yasin ayat yang ke-8. Inna, sekali lagi, kalau ada huruf alif yang ada harokatnya, yang ada sandangannya adalah hamzah. Kalau hamzah makronya di tenggorokan nih ujung, maka cara bacanya mangap. Oh, in, seperti kita dalam surah Al-Fatihah
alhamdulillah. Tuh, harus semangat, cangkeme. Inna, kemudian nun yang tasdid, hukumnya dibaca hunnah. Hunnah artinya mendengung sampai ke hidung. Wa hunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masuddida. Artinya setiap nun yang tasdid atau mim yang tasdid hukumnya dibaca hunnah. Hunnah artinya mendengung sampai ke hidung. Cara bacanya inna. Kemudian na dibaca panjang. Karena setelah harokat fathah ada huruf alif, hukum namanya mad asli atau mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Inna. Kemudian ja'alna, na juga dibaca mad tabi'i. Kemudian fi a'naqihim, fi itu dia di atas fa ada tanda panjang. Itu hukumnya namanya mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya wenang, wenang artinya boleh, munfasil artinya pisah atau tidak nyambung. Setelah ada huruf mad berupa ya ada huruf hamzah, bukan satu kalimat. Panjangnya mad jaiz munfasil 1 sampai 2 alif setengah, 2 sampai 5 harokat. Gerakan tangan 2 boleh sampai 5. Fi atau fi. Dalilnya wa intalahu wa bi ukhratta sholat fajaizun munfasilun kala ila. Cara bacanya fi a'naqihim. Kemudian a'na. Kalau hamzah ujung, kalau ain tengah-tengah. A'na tuh. Mangap, jangan main a'naqihim. Kemudian a'naqihim itu ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan hamzah atau bertemu selain ba dan mim, hukumnya dibaca idhar safawi. Idhar artinya jelas, safawi di bibir. Jadi a'naqihim mingkem langsung fi a'naqihim ahlalan. Kemudian kalau ahlalan, kalau hin sama tenggorokan tapi di pangkal nih, pangkal tenggorokan sama dengan kho. Hin kho, kalau ain dengan kha, ain kha. Kalau ha dengan hamzah di ujung. Jadi kalau hin ini di tenggorokan tapi ujung. Jadi a di pangkal la, kemudian la itu dasla ada tanda panjang. La, kemudian lang itu di atas alif lam ada 2 fathah, namanya fathaten, disebutnya tanwin. Bertemu dengan huruf fa, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar atau di tengah-tengah antara idhar dengan idhom. Huruf ikhfa jumlahnya ada 15. Sifdasana kam jadasa sun qad sama dum thayyiban zid fitukon zolima. Jadi di mana ada nun sukun atau tanwin an-in un 15 dibaca ikhfa berupa nih ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof dan kaf. Tuh 15 huruf ikhfa. Di sini adalah ada tanwin dengan fa. Cara bacanya aglalang fahiyah. Kemudian fahiyah ilal. Fahiyah ilal adqoni ilal. Itu ada alif lam yang kebaca namanya alif lam qamariyah.
Alif lam qamariyah jumlahnya ada 14. Kemudian azqani, azqa dibaca panjang azqani, fahum itu ada mim sukun bertemu dengan mim tasdid, mim sama mim namanya idgham mimi atau idgham mislen, sama-sama huruf yang sama-sama mim, dibaca hunnah. Dalilnya wadhim ma'al hunnati ing damisliha wadhir lada bakil huruf fi kulliha, namanya idgham mimi dibaca hunnah. Cara bacanya fahum. Kemudian muqa itu qaf yang sukun atau qaf yang mati, hukumnya dibaca qalqalah. Qalqalah artinya nyeklok atau mantul, hurufnya ada 5, disingkat dengan qatbu jadin atau baju di toko, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Dalilnya qalqalatun yajma'uha qatbu jadi bayin lada waqfin wasakin tursadi. Cara bacanya mukmahun. Tulisannya mukmahuna karena wakaf, karena berhenti, dimatikan. Hukumnya namanya mad aridis sukun. Panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Dalilnya wa iyakun qad arados sukunu waqfan fa'aridun kanas ta'inu. Cara bacanya mukmahun atau mukmahun. Jamaah rahimullah, pemirsa di mana berada, demikian pembahasan tajwid surat Yasin ayat yang ke-8. Yakin lepas tajwidnya, ganjarannya, pahalanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Umpama kayak ibarat seperti contoh botol yang ada isinya, yang ada airnya, itu beda dengan yang kosong. Yang ada isinya ada harganya, yang kosong sedikit harganya. Demikian juga bacaan Quran kita, kalau membacanya dengan tajwidnya, dengan ilmunya, otomatis pahalanya beda dengan yang membaca tanpa ilmunya, tanpa tajwidnya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, yakni dengan ilmu tajwid. Kalau demikian Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah pasti, janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Terjemahnya, sesungguhnya kami telah memasang belenggu pada leher mereka sampai ke dagu mereka, sehingga mereka pun tertengadah, tidak dapat melihat. Tafsirnya, bismillahirrahmanirrahim. Inna setemene ingsun Allah iku ja'alna wis ndadekaken sapa ingsun Allah fi a'nakihim ing dalem pira-pira guluwe lehere wong akeh, wong kafirun. Ndadekaken boleh masang, boleh ndadekaken, boleh ja'ala bimakna masang, boleh atau ndadekaken masang atau ndadekaken ahlalan ing piro-piro belenggu, rantai tambang atau tali, fi ahlalang fahiyya mangka utawi ahlan ilal adqoni maring gulu, maring adqon maring apa namanya
janggut. Fahum mangka utawi wong akeh atau kafir musyrikun iku mukmahuna pada dengak. Dengak apa? Dengak puya dengak. Dengak ku ngangkat. Dari dengak aja karena di lehernya atau di gulunya ada tambang yang mengikat sehingga dengak saja, dengak bae tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'una tegese pada ngangkat ru'usahum ing piro-piro endase wong akeh. Pendengar ghamiduna tur pada meremakan sapa wong akeh absarahum ing piro-piro matane wong ai kafirun. Karena dipasang di sini pasang libedan, di sini pasang rantai, dipasang tambang, akhirnya nggak bisa diluk, bisa dengak saja, bisa ke atas saja. Di anna umudal ghulli tegese cagake gubedan fi unukil mahlul ing dalam guli wong kang diglibet iku yadkhulu manjing tahta dakni ing sasore janggote atau janggote si wong si mahlul fayamna'uhu mangka nyegah hu ing wong apa khafdur ra'sihi ngisoraken endase si wong. Wahadal ayat utawi iki ayat ini adalah ala sabilit tamsil ing atase dalam tamsil contoh. Ayat ini adalah perumpamaan contoh ibarat liman kaduwe wong, contoh liman bagi wong la yu'minu kang ora iman sapa man, yang tidak beriman billahi maring Gusti Allah. Ini adalah gambaran contoh tamsil bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya lehernya dibelenggu sehingga tidak bisa bisa dengak ke atas saja, melihat ke atas saja. Wa yatakabur dan takabur sombong sopeman biman kelawan wong kang anak opo yaduhu tangane siman ila unukihi maring guluwe atau lehere siman wa rafa'alan ngangkat sopeman roksahu ing endase si wong siman ila samai maring langit walam yaro lan orang ningali sopeman sayan ing suwiji-wiji karena lihatnya ke atas saja dengak baik. Dengak bahasa Jawa dengak ke atas saja sehingga tidak bisa melihat ke bawah. Tidak melihat sesuatu karena dengak akan tuh. Wakila dan ada pendapat lain hiya utawi hadil ayat ini adalah tamsilnya iku ikhbaru kabar an akhwalil kufari saking piro-piro keadaane wong piro-piro wong kafir fi jahannama ing dalam neraka jahanam atau gambaran orang-orang kafir di neraka jahanam ntar lehernya diikat digantung jadi bisa seperti ikan dengak saja itu ke atas saja itu gambaran orang-orang kafir di neraka jahanam lantaran sababiannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah meningkat ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jamaah rahimahullah, pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama membahas tajwid surat Yasin ayat yang ke-9. Wa ja'alna, dibaca panjang, dibaca dawa, namanya mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Harokatnya 2 ketukan, 2 gerakan tangan. Nah, dalilnya
wa akhruful maddi salasun tusofu al wawusum mal yausum mal alifu wasartuha iskan wawin ba'da dom wasaknu yain ba'da kasrin multajam wa alifun mim ba'di waqfin waqa'a walakdunu khihalikul lin juma'a. Kalau madnya alif itu setelah fathah, kalau iya setelah kasro, kalau wawu doma, wawu sukun itu setelah doma. Kemudian mim baini, tulisannya min baini dibaca mim baini. Itu biasanya ada mim kecil, ada mim cilik. Hukumnya namanya iklab. Huruf iklab jumlahnya ada satu, yaitu ba. Jadi di mana ada nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan ba, hukumnya dibaca iklab. Dalilnya wadhim bila gunnati fi lam wara wal qalbu ing dal baimi mangdukira. Cara bacanya mim ba'di. Jadi bunyi nun dengan bunyi nun dengan mim. Mim ba'di. Mim baini aidihim. Aidihim itu ada mim sukun bertemu dengan sin, dibaca idhar safawi. Idhar jelas safawi di bibir. Aidihim saddau, kemudian saddau itu di atas, setelah tasdid ada di atas dal ada dua fathah, namanya fathaten, disebutnya tanwin, bertemu dengan huruf wawu, hukumnya dibaca idgham bihunna. Idgham bihunna artinya masuk dengan mendengung. Hurufnya ada 4, disingkat dengan yanmu atau yana, mau, iya, nun, mim dan wawu. Wadhim bihun natin biyan mula idha kana bikil matin kadun ya fambida. Cara bacanya saddau sampai ke hidung, saddau wa min khalfihim. Kemudian wa min khalfihim. Min khalfihim itu ada huruf nun sukun atau nun mati bertemu dengan kha, hukumnya dibaca idhar. Idhar artinya jelas atau terang, hurufnya ada 6, disingkat dalam nadom. Fadhir lada hamzin wa ha'in kha'i wal aini thum mal ghaini thum mal kha'i. Cara bacanya wa min khalfihim. Wa min khalfihim ada mim sukun dengan sin, idhar safawi. Ada idhar safawi, ada idhar halki. Nah, idhar halki tadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu idhar halki dibaca dibaca jelas. Yaitu yang makhrajnya tenggorokan, yaitu ha, kho, ain, hin, ha dan hamzah. Kemudian sadda itu ada di atas dal, setelah tasdid ada 2 fathah, namanya fathatin, disebutnya tanwin, bertemu dengan fa, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar atau tengah-tengah antara idhar dengan idgham supaya gampang dibaca ang. Cara bacanya sadda. Fa'ahsyainahum. Syaina di atas na ada fathah, ngadeg berdiri dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Fa'ahsyainahum. Hum itu ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan fa atau bertemu selain badan mim, dibaca idhar safawi. Fahum juga sama idhar safawi. La dibaca panjang mad asli atau mad tabi'i,
panjang 1 alif atau 2 harokat. Yub itu ba yang sukun, hukumnya dibaca kolkola. Kolkola artinya mantul atau nyeklok. Hurufnya ada 5, disingkat dengan qotbu jadin atau ba judi toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Kolkolatun yajma'uha qotbu jadi bayin lada waqfin wasakin tursadi. Cara bacanya la yubsirun. La yubsiruna tulisannya dibaca la yubsirun karena waqaf, karena berhenti, karena mandeg. Tuh makanya kita sering dengar waqaf. Waqaf itu artinya berhenti, mandeg. Tuh tanah waqaf bukan wakaf. Karena lidahnya orang Indonesia sebenarnya waqaf bukan wakaf, waqaf. Karena berhenti, sudah tidak dimiliki. Kalau wakaf ini sudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya waqaf, masjid waqaf. La yubsiruna dibaca la yubsirun. Namanya hukumnya mad aridis sukun. Panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Wa iyakun qad arados sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Terjemahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi palang di hadapan mereka, begitu pula di belakang. Lalu Allah menutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun Allah, ndadekaken min baini aidihim saking antarane arepe wong akeh, arepe wong kufar, ndadekaken saddan ing tutup-tutup, ing penghalang, wa min khalfihim lan saking burine wong akeh, burine wong kufar, ndadekaken saddan ing tutup-tutup, ing penghalang. Fahsyainahum mangka nutupi sapa ingsun Allah hum ing wong akeh. Fahum mangka utawi wong akeh, fahum mangka utawi wong akeh wong kufar iku la yubsiruna, ora pada ningali, ora pada ndeleng sapa wong kafir. Nazalat turun opo hadhil ayatu iki turun, namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau kita namanya TKP. Nah, asbabun nuzulnya adalah, ayat ini adalah fi riwayatin, ing dalam riwayat, fi haqi Abi Jahlin, ing dalam haqi Abu Jahal, wa sahibihi lan piro-piro bature Abu Jahal, mim Bani Makhzum, saking Bani Makhzum. Wa dzalika lan utawi mengkon madkur anna aba Jahlin, setemene Aba Jahlin, setemene Abu Jahal iku halafa sumpah. Abu Jahal sumpah, la in ra'aitu lamun ningali sapa ingsun, ningali Muhammad dan ing Nabi Muhammad, yusolli khale salat sapa Nabi Muhammad, la ardohanna yaktine akan ngumpak temen sapa isun. Apa yang ngumpakku ya? Ngumpakku yang ngumpak atau bandem. Apa yang bandem tuh? Yang bandem tuh, bandemku artinya yang bandem, ngelempar dengan batu, itu namanya bandem atau ngumpak. Ngumpak atau bandem sapa Abu Jahal roksahu ing sirai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan apa bandeme? Kelawan ngumpak, kalau melempar kelawan apa? Bil hajari, kelawan watu. Jadi Abu Jahal sumpah, andai lamon jikalau saya melihat Nabi Muhammad sedang sholat, maka saya akan lempar kepalanya dengan batu. Fa'atahu mangka nekani sopo Abu Jahal hu ingkang Nabi Muhammad
wa huwa lan khale utawi Nabi Muhammad iku yusolli lagi sholat sapa Nabi Muhammad. Kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad dalam keadaan sholat. Falamma rafa'a lan sumangsane ngangkat sapa Abu Jahal al hajaro ing watu salat mangka jimpe. Salat mangka jimpe. Jimpe apa jimpe itu? Jimpe ku ya jimpe. Jimpe ku kayak semacam apa ya? Setruk atau lemes atau apa nih ya? Jimpe pokoknya. Jadi tangannya langsung lemes. Salat maka jimpe opa yaduhu tangannya Abu Jahal atau nempel. Salat maka nempel atau jimpe opa yaduhu tangannya Abu Jahal ila unukihi maring guluni atau lehernya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bersumpah, andai jikalau lamun saya Nabi Muhammad sudah akan saya bandem, akan saya umpak kepalanya, akan saya lempar kepala. Tiba-tiba datang Abu Jahal dengan sedang sholat, pas mau melempar batunya, tangannya langsung nempel ke lehernya, jadi nggak bisa lepas begini terus. Oh, itu diantara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal langsung jimpe, langsung keplek, langsung nempel, dan begini gak lepas. Walasikolan nempel, opo al hajar watu, biyadi kelawan tangan Abu Jahal. Batunya gak bisa lepas, nempel, gak bisa ditempel. Falamma ada lan sumangsane balik sopo Abu Jahal ila ashabihi maring piro-piro baturi Abu Jahal wa akhbarum lan ngabari Abu Jahal hum ing ashab bima kelawan barang ro akang ningali sopo Abu Jahal sakoto mangka gugur mangka tiba maka jatuh opo al hajaru watu. Jadi ketika pulang ke teman-temannya itu batu bisa lepas lagi, tapi ketika mau gumpak mau lempar Nabi Muhammad batu itu tangan langsung langsung lemas, nempel dulu dan batu nggak bisa lepas. Jamaah rahimullah, itulah tafsir asbabun nuzul surat Yasin ayat ke-9. Demikian mudah-mudahan dari kita bahas dari ayat 7 sampai 9 baik tajwidnya dan terjemahnya dan tafsirnya, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.